Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara ingin mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maisapti selaku supervisor dan rekan-rekan saya Cut Ramadhani selaku coach dan Ibu Istayatur Rahmi selaku coach. Demikian perkenalan diri kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu Ajeng. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Ajeng. Ya, alhamdulillah Bu, kalau begitu. Begini Bu Cut, hari ini Ibu kan akan melaksanakan coaching. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan untuk hal itu. Bagaimana saya dapat membantu Bu Cut kali ini? Terima kasih Bu Ajeng. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu, selama melakukan sesi coaching. Baik Bu Cut, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kita kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna pada saat saya melakukan sesi coaching nanti Bu. Baik Bu Cut, sudah saya catat harapan Ibu pada kegiatan observasi kita ini. Lalu bagaimana menurut Ibu sendiri? Sudah sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan percayaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid dalam pembelajaran. Ya, saya paham Bu Cut. Lalu apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya sangat berharap observasi kali ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu Cut. Saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu. Serta saya akan mencatat hal-hal yang saya amati melalui proses coaching Ibu nanti. Baik Bu, terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum Bu Cut. Ibu sedang apa? Waalaikumsalam Bu Mimi. Saya sedang duduk-duduk sambil mencari referensi sumber pembelajaran, Bu. Bu Cut, bolehkah saya mengganggu waktu sebentar? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu Mimi. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga tidak terlalu mendesak. Kita ngobrol di sini aja boleh? Oh, boleh Bu Cut. Sebelumnya terima kasih ya Bu Cut dan maaf sudah mengganggu waktu santainya Ibu. Oh, tidak mengganggu sama sekali Bu Mimi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya sangat serius sekali ini. Iya nih Bu Cut, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu Mimi, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Dan semoga saya bisa membantu masalah yang Ibu Mimi rasakan dan yang Ibu merasa resah. Nah, Bu Mimi, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu Mimi itu resah. Begini Bu Cut, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja yang selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Mimi? Hingga Ibu Mimi mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan detail kejadiannya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin lewat WhatsApp sekolah Bu Cut. Lalu menurut Bu Mimi, alasan apa yang membuat Bu Mimi datang terlambat?
Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Cut. Anak saya sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Mimi, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Mimi. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Mimi? Bu Cut, betul. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Mimi kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Mimi resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Mimi, bagaimana dengan sikap Bu Mimi tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu Cut. Tapi kemarin sedikit bawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang Bu Mimi akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu tadi? Nah, itu Bu Cut yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Mimi, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya minta tolong untuk menitipkan anak saya karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama dengan anak saya. Ide yang sangat bagus, Bu Mimi. Solusi yang akan dilakukan Bu Mimi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya, Bu Mimi, juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu, entah itu berupa barang atau materi semampu Bu Mimi. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Ibu Mimi. Oh iya Bu Cut, betul ya apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya saya salah langkah. Syukurlah Bu Mimi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Mimi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Mimi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok ke ruangan beliau. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicarakan dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya saat ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali Bu Mimi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Mimi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Cut untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Mimi. Baiklah Bu Cut, saya permisi ya Bu Cut.
Iya, Bu Mimi, silakan. Terima kasih. Sehat dan bahagia selalu, Bu Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mimi. Assalamualaikum, Ibu Cut. Waalaikumsalam, Bu Ajeng. Sebelumnya, terima kasih karena Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai peran Ibu sebagai coach dalam sesi coaching tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam sesi coaching tersebut. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengar hasil pengamatan Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Tapi saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan loh, Bu. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu memberikan pertanyaan, yang sebetulnya seharusnya Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lebih, yang bisa mungkin memunculkan ide dari si coach tersebut. Menurut Ibu bagaimana? Saya setuju dan mengerti, Bu Ajeng. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Baik. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan sesi coaching di lingkungan sekolah Ibu nanti? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan, aktif, dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot dan efektif, Bu Ajeng. Iya, itu adalah langkah yang baik ya, Bu Cut. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang mulai dari proses ini, Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingannya Bu Ajeng dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Baiklah, Ibu. Semoga percakapan kita kali ini membuahkan hasil ya, Bu, untuk peningkatan kompetensi Ibu ke depannya. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Ajeng. Iya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.